Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Tentunya selalu baik dan juga sehat. Teman-teman, di sini ada sebuah komentar. Bang bahas kembali sedikit flashback ke belakang. Apakah Pak Yosep ini berada di tempat kejadian perkara semalaman atau pulang? Karena kalau pulang berarti otomatis akan terekod oleh semua CCTV yang arah Cijengkol ke rumah istri muda, terutama toko jok motor. Kenapa di pagi harinya saja? Baik, teman-teman. Saya jawab mungkin ya, sepengetahuan saya selama mengikuti kasus Subang ini, dan jangan keluar dari fakta persidangan. Di fakta persidangan, CCTV yang menyoroti atau merekod pergerakan Pak Yosep dari arah Ciseti menuju Cijengkol, khususnya di toko jok motor, tidak ada di malam harinya. Kecuali di pagi harinya ada foto, dan memang foto tersebut yang saya ketahui itu sudah beredar di tahun 2022, kalau tidak salah bulan 4 tanggal 14. Nah, teman-teman bisa simak kembali di berbagai jejak digital, dan kemarin ditampilkan foto tersebut di fakta persidangan. Apakah ada CCTV pergerakan Pak Yosep dari arah Ciseti menuju Cijengkol? Itu yang harus kita cari tahu. Betul tidak? Nah, lalu siapa yang harus benar-benar mencari tahu agar Pak Yosep ini yakin dengan pengakuannya dia ini tidak bersalah? Ya, pengacaranya yang harus belusukan mencari CCTV tersebut, mencari informasi untuk bisa membuktikan bahwa kliennya benar-benar bersih, 0%, tidak sama sekali mengetahui pembunuhan yang terjadi terhadap istri dan anaknya. Harusnya seperti itu. Itu harapan masyarakat dan kita semuanya. Betul tidak? Ini kan sampai saat ini Pak Yosep meskipun sudah divonis 20 tahun penjara tidak mengakui atas apa yang dituduhkan Danu. Tapi tidak bisa membuktikannya bahwa benar-benar nih saya tidak bersalah. Ini buktinya. Saya tidak mengetahui tentang hal pembunuhan istri dan anak saya. Ini buktinya. Dengan saintifik tentunya, dengan CCTV, sidik jari benar-benar bersih 0%, tidak ada di TKP. Lah, ini kok malah muncul obstruction of justice, teman-teman. Apakah OOJ ini ada yang menyuruh? Tentunya adalah, ada yang menyuruh. Lalu siapa yang menyuruhnya? Nah, ini kalau terbongkar masalah hal CCTV atau yang dikatakan harddisknya hilang dan sudah menjadi fakta persidangan, maka terus terang saya lihat ini akan ada efek domino. Ada apa sebenarnya permainan dalam kasus ini, teman-teman? Satu intinya adalah uang. Pastilah semua orang butuh duit, ya. Bisa saja di sini ada uang besar diperebutkan atau ingin menguasai tentang harta dari korban ini, bisa saja seperti itu. Itulah inti dari pembahasan seluruh kasus Subang ini kalau saya nilai. Motifnya uang tidak jauh, teman-teman. Sakit hati bisa saja, sakit hati saya pengen duit nih. Kan seperti itu ya. Kenapa ini kedua korban kok menguasai keuangan, menguasai harta? Saya pengen dong. Kan seperti itu ya. Ini anggapan kita ya, angan-angan kita, sehingga para pelaku ini berencana melakukan hal keji terhadap kedua korban karena ingin adanya insentif. Tapi mereka berani menanggung resiko jika perbuatan mereka ini terkuak. Teman-teman, Pak Yosep Hidayah kemarin mengajukan banding secara resmi ke Pengadilan Tinggi bersama kuasa hukumnya. Nah, sudah kita ketahui Yosep Hidayah sudah dikatakan pembunuh istri dan anaknya, tapi tidak mengakui. Dan memang banyak sekali kejutan-kejutan ya kalau kita menyimak dari keterangan Pak Yosep di berbagai channel YouTube. Bapak tidak tahu menau, tidak tahu perencanaan. Tiba-tiba setelah Bapak pulang dari Cijengkol menuju Ciseti untuk siap-siap main golf, tiba-tiba rumah sudah berantakan. Dan ini memang di publik ini terbelah menjadi dua. Ada yang sangat sekali menanggapi keterangan Pak Yosep, ada juga yang tidak. Dan saya menyimak sebagai pewarta, itu wajar sekali, silahkan. Terserah teman-teman ya kan, mau percaya Pak Yosep pelakunya, mau tidak percaya Pak Yosep pelakunya, mau percaya Danu, mau tidak percaya, itu tergantung penilaian teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar.
Ya kan, seperti itu. Kalau saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat informasi, saya sampaikan secara baik kepada teman-teman. Kan luar biasa ya kasus ini. Baik, teman-teman, Rohman Hidayat mengatakan, pengajuan banding dilakukan untuk menguji putusan dari Pengadilan Negeri Subang, Jawa Barat yang memvonis kliennya selama 20 tahun penjara. Pihaknya dari Pak Rohman Hidayat selaku kuasa hukum dari Yosef Hidayat ini mengklaim dan sangat meyakini bahwa Yosef tidak bersalah. Nah, ada bahasa Yosef tidak bersalah. Apakah ada bukti yang sangat kuat waktu di persidangan kemarin bahwa Pak Yosef tidak bersalah? Ada nggak buktinya? Yang saya simak sendiri, mungkin teman-teman bagaimana pendapatnya? Petunjuk, banyak nggak petunjuk? Keterangan saksi, banyak nggak keterangan saksi yang sudah menjadi petunjuk? Ini kita berbicara tentang dua alat bukti, petunjuk, surat, keterangan terdakwa, keterangan ahli. Teman-teman bisa menyimak dalam persidangan. Nah, ini fakta sidang ya. Apakah banyak petunjuk yang mengatakan, merujuk dan memberatkan Pak Yosef Hidayat dari seluruh keterangan saksi-saksi yang sudah dihadirkan? Silahkan teman-teman bisa menjawabnya di kolom komentar. Nah, kita sama-sama, ya kan? Dari keterangan Danu, menurut Danu, Pak Yosef Hidayat berada di tempat kejadian perkara. Ibu Mimin, Abi, dan Arigi beserta dia sendiri. Lalu menurut keterangan saksi, melihat si A, melihat si B di jam-jam krusial. Krusial artinya tidak boleh berada di tempat itu, bukan semestinya, bukan waktunya. Itu jam krusial dari jam 7 sampai pagi. Teman-teman, ada yang melihat dan mengenali, langsung juga menyebutkan namanya. Nah, lalu Danu mengatakan disuruh mengambil sebilah golok itu dalam sebuah obrolan di sebuah pecel lele. Nah, teman-teman, apakah Pak Yosef ini keluar jam 9 malam dari tempat kejadian perkara itu langsung pulang ke Cijengkol atau menuju ke pecel lele? Karena tidak ada CCTV yang merekod Pak Yosef di malam hari. Otomatis jika Pak Yosef menuju Jalan Cagak dari Ciseti, dari rumahnya menuju pecel lele, itu akan terekod oleh CCTV Ibu Harun atau yang lainnya. Dan kalau Pak Yosef pulang dari rumah Ciseti waktu jam 9 malam menuju Cijengkol, otomatis akan terekod oleh CCTV jok motor, CCTV yang lainnya yang sudah kita ketahui, yang katanya sudah disita semuanya 55 titik CCTV. Nah, lalu yang ditampilkan di persidangan hanya sedikit. Karena inilah adanya obstruction of justice. Apakah ada yang menyuruh atau inisiatif sendiri demi membela seseorang karena adanya insentif? Oke, teman-teman, seperti itu mungkin ya kira-kira yang sudah kita bahas selama ini. Di sini ada komentar pedas sekali ketika kemarin saya membahas tentang ajuan banding ya, dan membahas juga keberadaan Pak Yosef ini, apakah berada di tempat kejadian perkara semalaman atau pulang. Nah, di sini komentarnya, Pak Yosef ini tidak pulang, seperti itu, berada semalaman di tempat kejadian perkara. Wow, luar biasa. Ini komentar publik ya, yang ya namanya juga netizen publik ya, kita saling support. Teman-teman, saya pun kadang, wow, luar biasa, ini pemerhati kasus Subang, ternyata ini jutaan orang seluruh Indonesia ya, di setiap channel YouTube itu tampil. Ini luar biasa. Baik, teman-teman, selain mengajukan banding, pihaknya dari Pak Rohman Hidayat juga dari tim kuasa hukumnya melayangkan surat ke Polda Jabar dan juga Bareskrim terkait apa? Terkait hilangnya CCTV. Nah, ini yang harus diusut itu adalah hilangnya CCTV. Siapa yang menyuruh dan siapa yang melakukan. Ini yang harus diusut. Yang menyuruhnya siapa nih? Apakah dibayar atau bagaimana? Apakah insentifnya besar nih sehingga kok tega gitu loh, menghalang-halangi pengungkapan keadilan, penyidikan dan penyelidikan, menyusahkan orang lain. Tim dari Polda Jabar tanggal 21 turun, tim Inapis kok sudah berubah semuanya.
Kita ingat tanggal 19 Agustus, gerombolan pada masuk. Ini ada apa? Karena tidak ada rincian di dalam TKP tersebut, tidak ada rincian keterangannya. Sedangkan dari tim Inapis Polres Subang itu harus status quo. Tapi kok tidak tahu yang menguras bak mandi di tanggal 18 juga. Katanya pakai selang gitu ya oleh Banpol. Kok tidak tahu? Heran juga memang katanya seharian dia berada di tempat kejadian perkara dan TKP itu kecil lah teman-teman. Ini banyak sekali kejanggalan yang saya simak di berbagai keterangan kasus Subang ini. Ini luar biasa sekali. Nah ini nih yang menghilangkan CCTV. Kenapa gitu loh? Coba kalau misalkan benar itu CCTV ada dan benar kata Angger dan Ibu Cici itu penampakan Pak Yosep, tentunya itu akan menguatkan ketersangkaan Pak Yosep ini kenapa berada di tempat kejadian perkara jam 5.30. Kalau misalkan Angger berbohong dan Ibu Cici tentunya kena dong, sudah disumpah. Nah, kalau misalkan Pak Yosep jujur ya, menurut teman-teman banyak komentar di sini langsung saja mengatakan dan mengakui perbuatannya, maka akan diperingan hukumannya, itu pasti akan ada keringanan lah. Kalau jujur berarti akan kena juga atau yang jaket hitam yang tidak dikenali oleh Angger dan Ibu Cici. Kan seperti itu ya. Luar biasa. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan kembali. Bye-bye.